kelas 2G, mahasiswi Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas promosi kesehatan. Apa itu makanan pendamping ASI? Makanan pendamping ASI adalah makanan tambahan yang diberikan kepada bayi setelah bayi berusia 6 bulan sampai bayi berusia 24 bulan. Makanan pendamping ASI ini merupakan proses perubahan dari asupan susu menuju ke makanan semi padat. Hal ini dikarenakan karena bayi membutuhkan lebih banyak gizi. Di samping itu ada juga tujuan pemberian makanan pendamping ASI, yaitu untuk menambah energi, membantu dalam proses pertumbuhan bayi, sebagai makanan pelengkap, mengembangkan kemampuan bayi, untuk mengunyah, mencium, serta menelan. Nah, tujuan pemberian makanan bayi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada tujuan mikro dan tujuan makro. Apa sih tujuan mikro? Tujuan mikro itu berkaitan langsung dengan kepentingan individu, pasangan ibu bayi dalam ruang lingkup keluarga yang mencakup 3 aspek, yaitu aspek fisiologis, aspek edukatif, dan aspek psikologis. Aspek fisiologis ini untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam keadaan sehat maupun sakit. Sedangkan aspek edukatif itu mendidik bayi agar terampil dalam mengkonsumsi makanan pendamping ASI. Setelah itu aspek psikologis. Aspek psikologis ini untuk memberi kepuasan pada bayi dengan menghilangkan rasa tidak enak karena lapar dan haus. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu tujuan makro. Tujuan makro yaitu permasalahan gizi masyarakat luas dan kesehatan masyarakat. Mari kita mengenali bentuk makanan pendamping ASI. Bentuk makanan pendamping ASI itu ada makanan lumat, makanan lembek, dan juga makanan keluarga. Makanan lumat tuh makanan seperti apa sih? Nah, makanan lumat ini jenis makanan yang dihancurkan atau disaring tanpa kurang rata. Contohnya pepaya itu dihaluskan dengan sendok, pisang dikerik dengan sendok, nasi tim disaring, bubur kacang hijau disaring, atau kentang direbus. Makanan lembek itu makanan yang dimasak dengan banyak air dan tampak besar, namun biasanya konsistennya lebih padat daripada makanan lumat. Contoh dari makanan lembek ini contohnya bubur nasi, bubur ayam, bubur kacang hijau, atau bubur Manado. Makanan keluarga yaitu makanan padat yang biasanya disediakan di keluarga, di mana tekstur dari makanan keluarga yaitu makanan padat. Contohnya lontong, nasi tim, kentang rebus, dan biskuit. Nah, makanan pendamping ASI ini juga diberikan berdasarkan usia ya. Untuk usia 0 sampai 6 bulan ini biasanya bayi hanya diberi ASI yang lebih sering karena ASI banyak mengandung zat-zat antibodi yang sangat dibuktikan oleh tubuh. Nah, yang kedua ada usia 6 sampai 9 bulan. Biasanya usia ini tuh makanan yang cocok diberikan bubur, tepung beras, bubur encer, pisang lumat. Selanjutnya usia 9 sampai 12 bulan. Biasanya bayi diberikan ASI dan makanan pendamping seperti makanan bubur, nasi, usia 12 sampai 24 bulan. Nah, di usia ini bayi harus tetap diberi ASI dan makanan lengkap sekurang-kurangnya diberikan 3 kali sehari dengan porsi yang sedikit dan diberikan makanan selingan 2-3 kali sehari. Nah, bagaimana sih cara pemberian makanan pendamping ASI pada bayi? Yang pertama, berikan secara hati-hati sedikit demi sedikit dari bentuk encer kemudian yang lebih kental. Yang kedua, makanan diperkenalkan satu persatu sampai bayi benar-benar dapat menerimanya. Yang ketiga, makanan yang dapat menimbulkan alergi diberikan paling terakhir dan harus dicoba sedikit demi sedikit. Nah, ada 2 kategori dalam pemberian makanan pendamping ASI yang salah. Yang pertama, dampak pemberian makanan pendamping ASI terlalu dini, dan yang kedua, kerugian menunda pemberian makanan pendamping ASI. Dampak dari pemberian makanan pendamping ASI terlalu dini. Biasanya ini dalam diri mereka ada perasaan bangga dan bahagia telah membuat pencapaian besar. Jadinya mereka terlalu bersemangat untuk memberikan ASI. Contohnya dari dampak ini, bayi lebih rentan terkena berbagai penyakit, berbagai reaksi muncul akibat sistem pencernaan bayi. Selanjutnya, bayi berisiko menderita alergi makanan, bayi berisiko mengalami obesitas atau kegemukan, serta produksi ASI dapat berkurang. Saya akan menjelaskan kerugian jika menunda pemberian
makanan pendamping ASI. Yang pertama, kebutuhan energi bayi tidak bisa terpenuhi. Yang kedua, bayi bisa berisiko kekurangan zat besi dan menderita anemia defisiensi besi. Nah, yang ketiga, kebutuhan makronutrien dan mikronutrien lainnya tidak terpenuhi. Selanjutnya, perkembangan fungsi motorik oral bayi itu bisa dapat terlambat. Dan yang terakhir, bayi berpotensi menolak berbagai jenis makanan dan sulit menerima rasa makanan baru di kemudian hari. Baik, sekian dan terima kasih dari video saya yang sudah saya jelaskan mengenai makanan pemberi